Shalom, selamat datang di Ibadah Remaja Online High Teens. Teman-teman, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama mau datang hadiratnya Tuhan. Mari teman-teman, kita nyanyikan satu lagu di Badai Topan Dunia. Siang maupun malam gelap, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari teman-teman kita bawa ibadah kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Kau berikan pada kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Pimpinlah ibadah yang dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bawa doain dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama teman-teman kita naikkan syukur kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, kasih yang
selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Mari kita ulang lagi dari awal, kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk takkan pernah berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi kita ulang, takkan pernah berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu, Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita ulang lagu dari awal. Dekat padamu.
setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka kutemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Sekali lagi kita katakan memandang wajah. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kepada kami, Tuhan beri kesempatan untuk beribadah sekalipun secara online. Hari ini kami ingin mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyiapkan hati setiap kami yang ikut di dalam ibadah online ini. Tolong Tuhan, jangan biarkan kami tidak mendapatkan apa-apa melalui ibadah ini. Tapi berkatilah kami dan kiranya firman-Mu menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur kami. Supaya kami semua mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Semakin hari, semakin serupa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah akan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Halo, Shalom Hai Teens, apa kabar kalian? Pasti semua di dalam kondisi yang baik-baik saja, bukan? Saya senang hari ini bisa walaupun tidak berjumpa dengan kalian, tapi saya mengetahui bahwa kalian hadir di depan layar untuk mengikuti ibadah. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema My Family dari kitab Kejadian 50 ayat 15 hingga ke 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21.
Saya akan membacakannya. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudari Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti ayah Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Teman-teman sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah kisah Yusuf ya, di mana pada sesi terakhirnya ayah daripada Yusuf dan saudara-saudaranya meninggal dunia. Saudara, di dalam kehidupan kita tahu ya, tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami konflik atau masalah atau perselisihan di dalam keluarga atau di dalam masalah-masalah internal maksudnya ya. Nah saudara, biasanya kalau terjadi perselisihan di dalam keluarga, itu seharusnya dibereskan atau diselesaikan dengan baik. Ya. Jangan sampai perselisihan itu menghancurkan relasi di antara anggota keluarga, bahkan mungkin sampai membuat putusnya persaudaraan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu, di dalam keluarga selalu ada pengampunan, penerimaan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Itu yang seharusnya terjadi di dalam keluarga. Berarti setiap anggota keluarga itu harus berusaha berjuang untuk menjaga keutuhan atau kerukunan kerukunan keluarga. Teman-teman, baru-baru ini saya membaca berita yang cukup mengagetkan dan cukup viral ya. Di berita-berita di Line begitu ya, saya dapat ya. Ada seorang anak yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi. Dengan harapan supaya ibunya ini dipenjara akhirnya. Ini kisah yang luar biasa ya. Seorang anak kandung melaporkan ibunya, ya kebetulan anak kandungnya ini laki-laki begitu ya. Karena kasus apa? Karena kasus sebuah motor. Sebuah motor yang dibeli oleh ibunya dengan uang hasil warisan ayahnya. Jadi anak ini merasa dia punya andil, maksudnya punya bagian di dalam motor itu. Sedangkan ibunya kemudian membawa pergi motor ini ke rumah familinya. Dia marah, dia nggak setuju. Dan ujung-ujungnya karena mungkin masalah ini tidak selesai di dalam keluarga, akhirnya ibunya ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya puji Tuhan begitu ya, polisi juga mengerti hal ini tidak boleh terjadi. Jadi laporannya itu ditolak, ya tidak diproses, ditolak, disuruh bereskan di rumah.
Saudara, saya juga membaca tanggapan dari ibunya. Ibunya bilang dia sangat sedih begitu ya. Sampai harus dilaporkan ke kepolisian. Bahkan dikatakan ini anak kandung saya loh katanya. Anak kandung saya yang saya lahirkan sendiri begitu. Saudara, betapa mudahnya relasi di dalam keluarga itu menjadi hancur. Hanya untuk masalah-masalah kecil. Kalau kita tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk menyelesaikan konflik di dalam keluarga, maka hal-hal ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Bahkan ini bukan hanya jadi konflik internal, tapi akan melibatkan banyak orang-orang di luar sana. Bahkan sampai ke meja pengadilan juga pernah ada begitu ya. Nah, saudara, barusan kita baca bagian firman Tuhan, di mana judul perikopnya Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Saudara, Yusuf sendiri adalah berasal dari keluarga yang bukan biasa-biasa saja. Hidupnya pasti lancar dan baik. Yusuf juga lahir lahir di dalam keluarga yang memiliki konflik. Bahkan kalau kalian membaca bagian firman Tuhan tentang Yusuf, maka kalian akan tahu bagaimana hidup Yusuf akibat konflik yang terjadi tidak terselesaikan. Nah, kalau di bagian ini ditunjukkan bagaimana kemudian suatu kali ketika ayah mereka meninggal, Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf itu sedang berusaha di dalam ketakutannya, berusaha berjuang membangun relasi, memperbaiki relasi mereka dengan Yusuf khususnya. Ya, memang relasi mereka sempat rusak akibat kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan kalau kita baca di bagian sebelumnya, kita tahu bahwa ini bukan pertemuan pertama kali begitu ya. Ini setelah mereka pernah diterima Yusuf di Mesir begitu ya. Mereka bertemu Yusuf lalu diampuni, lalu hidup bersama Yusuf, kemudian papanya meninggal, Yakub meninggal. Nah, muncullah kekhawatiran daripada saudara si Yusuf ini yang berpikir jangan-jangan Yusuf selama ini menerima mereka karena ayah mereka. Karena ayah mereka lah mereka diampuni atas kejahatan-kejahatan yang mereka sudah perbuat kepada Yusuf. Saudara, konflik di dalam keluarga itu bisa bermacam-macam, mulainya biasanya dari hal-hal kecil. Kalau kita tahu tentang kisah Yusuf, itu mungkin mulai dari bagaimana Yakub sebagai orang tua dulu tidak bisa memberikan kasih yang sama rata, begitu ya. Nah, dikatakan Yakub itu sebenarnya punya kesalahan. Dia memberi kasih yang lebih besar kepada Yusuf sehingga saudara-saudaranya menjadi iri hati. Lalu belum lagi kemudian Yusuf ini yang dikatakan si tukang mimpi ini diberi pencerahan atau di dalam mimpinya oleh Tuhan yang kemudian tanpa sengaja diceritakan itu semua kepada bapak dan saudara-saudara yang membuat rasa iri dan kemudian memunculkan rasa dengki di hati saudaranya. Karena di dalam mimpinya itu seolah-olah dikatakan bahwa saudara-saudaranya ini akan tunduk kepada mereka. Padahal itu berbicara di hari kemudian. Ya, mimpi ini menjadi sebuah kenyataan. Saudara, akibat kebencian, kemarahan dan konflik yang tidak pernah diselesaikan dengan baik akan menimbulkan sebuah kejahatan. Itulah yang terjadi di dalam kisah Yusuf ini. Yusuf dijual, bahkan direncanakan sebelumnya itu dibunuh, tapi akhirnya dijual. Nah, di dalam masa-masa penderitaan itu, Yusuf bisa tetap melihat kasih Tuhan. Bahkan sampai detik terakhir, saudara-saudaranya mengalami rasa bersalah yang tidak putus-putusnya. Saya percaya saudaranya Yusuf ini waktu tinggal bersama ayahnya, waktu Yusuf dipikir yang menjadi biang masalah itu ditiadakan, dijual, dibuang begitu ya. Wah, pasti mereka hidupnya lebih enak. Tidak.
Ternyata relasi yang mereka paksakan untuk diputuskan itu ternyata membuahkan hidup yang tidak tentram. Ya, yang pasti orang tuanya menjadi sedih begitu ya. Dan akhirnya pada detik terakhir ini ketika mereka sudah kembali berkumpul, saudaranya pun masih terus dihantui oleh perasaan bersalah. Ketika Yakub meninggal, mereka kemudian merencanakan bagaimana supaya Yusuf tetap bisa menerima mereka. Lalu diutuslah orang untuk menyampaikan pesan-pesan di mana dikatakan ayahnya yang berpesan begitu ya, supaya mereka tetap diampuni gitu ya. Padahal mereka sudah pernah diampuni begitu ya waktu pertemuan pertama kali begitu, bahkan kemudian dipelihara oleh Yusuf ya, dipanggil ayahnya, dipanggil adik yang paling kecil Benyamin begitu ya, dipanggil untuk kemudian dirawat dan waktu itu kan terjadi kelaparan begitu ya. Mereka ditampung di Mesir, diberi makan, itu semua dilayani oleh Yusuf. Tapi pada waktu Yakub meninggal timbullah perasaan takut ini. Saudara, konflik yang dulu tidak pernah terselesaikan yang kemudian menjadi kejahatan membuat akhirnya saudara-saudaranya ini sulit mengerti artinya pengampunan. Padahal sudah pernah diampuni oleh Yusuf. Mereka sulit karena terlalu banyak kejahatan yang mereka lakukan dan bagi mereka itu salah sebenarnya. Itu kejam gitu. Tapi mereka menyadarinya telat begitu ya. Apa yang sudah terlanjur dilakukan begitu. Tapi di sini yang luar biasanya adalah mereka kembali setelah bertemu, mereka berjuang supaya relasi mereka bisa dipulihkan dengan cara mereka benar-benar merendahkan diri. Bahkan datang pada Yusuf berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka tidak lagi berkata, Yusuf aku ini abangmu, terimalah kami. Enggak, mereka sadar mereka salah. Lalu mereka berjuang untuk minta maaf lagi. Padahal ini bukan yang pertama kali loh minta maaf. Pada pertemuan pertama dia sudah minta maaf. Tapi ini kali ini juga dia minta lagi. Dia datang pada Yusuf sambil sujud. Dan yang luar biasanya, Yusuf yang memang memiliki karakter yang baik, mengatakan sesuatu yang membuat hati abangnya ini atau kakak-kakaknya ini terhibur. Dikatakan, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Aku tidak akan menghakimi akibat karena kejahatanmu. Tapi dikatakan, memang kamu dulu melakukan mereka-reka hal yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi Yusuf mengatakan kepada saudaranya bahwa apa yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Dia enggak mendendam atas akibat penderitaan yang dia alami karena kejahatan saudara-saudaranya. Jelas penderitaan yang dialami Yusuf itu bukan penderitaan yang mudah. Dijual jadi budak, lalu sewaktu jadi budak juga difitnah. Setelah difitnah dimasukkan penjara, padahal dia melakukan banyak hal kepada tuannya. Benar-benar berbuat baik, tapi tetap difitnah dan masuk penjara. Di penjara pun setelah melakukan banyak kebaikan tetap dilupakan. Sampai akhirnya Tuhan angkat dia menjadi orang yang paling berkuasa. Saudara, Yusuf melihat rangkaian penderitaannya sebagai sesuatu yang diizinkan Tuhan. Sesuatu yang mungkin direka-reka secara jahat oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf bisa melihat itu semua di dalam pengetahuan Tuhan, atas izin Tuhan. Dan itu bisa dibuat menjadi sesuatu yang baik. Kondisi yang Yusuf alami ternyata memang dirubah Tuhan. Sehingga situasinya sekarang Yusuf jadi penguasa di Mesir.
Dan yang dilakukan pada saat itu dia katakan adalah ternyata Tuhan merancangkan itu semua, mengizinkan itu untuk suatu rencana yang besar, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang pada kenyataannya keluarga Yakub atau Israel ini dipelihara oleh Yusuf pada saat terjadinya kelaparan. Mereka dipertemukan karena kondisi kelaparan melanda negeri, di seluruh negeri, termasuk di Mesir. Tapi Yusuf sudah dipersiapkan untuk memelihara mereka. Saudara, di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang Tuhan izinkan. Banyak konflik yang mungkin muncul di dalam keluarga kita. Kadang konflik itu muncul karena ayah dan ibu, ya. Papa dan mama punya konflik. Atau kadang-kadang kakak dan adik. Atau ada juga orang tua dengan anak. Banyak kesalahpahaman yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Semuanya itu kadang ada hal yang kecil tapi bisa melukai hati. Bisa membuat setiap anggota keluarga itu mengalami penderitaan. Saudara, hal-hal ini di dalam keluarga haruslah diselesaikan. Konflik itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang jahat. Itu biasa yang bisa terjadi karena kita adalah orang yang berbeda, punya pemikiran, walaupun satu keluarga pemikiran kita bisa berbeda. Pandangan, pemahaman kita juga bisa berbeda. Ini yang bisa menimbulkan konflik. Pendapat kita juga bisa berbeda. Antara ayah dan ibu, orang tua dengan anak, kakak dan adik, itu bisa berbeda. Yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana kita punya hati yang tetap mau menjaga keutuhan relasi daripada keluarga kita. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menjadikan kita di dalam satu keluarga adalah untuk saling menopang, saling mengasihi, saling merawat, saling memelihara. Tidak ada seorang anak pun yang ditempatkan di dalam sebuah keluarga itu direncanakan Tuhan untuk menjadi korban atau menjadi objek penganiayaan. Enggak ada. Tuhan menaruh seseorang anak di dalam sebuah keluarga, menitipkan seorang anak di dalam keluarga untuk dipelihara, dirawat. Tapi kegagalan orang tua bisa enggak membuat akhirnya anak terluka? Bisa. Bisa enggak karena ketidakpahaman seorang anak dia akhirnya berselisih dengan kakaknya atau adiknya? Bisa. Apakah Tuhan suka terhadap konflik yang muncul di dalam keluarga? Apakah Tuhan yang merancang adanya konflik di dalam keluarga? Tidak juga. Saudara, konflik itu terjadi karena ya kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita sering menjadi orang yang egois, mau menangnya sendiri. Setiap kita itu ada sifat egoisnya. Kita juga orang yang seringkali sulit diatur. Kita mau-maunya sendiri, baik di antara manusia ataupun kepada Tuhan, kita tuh mau-maunya sendiri. Setiap kita kecenderungan menonjolkan keakuan kita. Setiap kita. Karena kita adalah orang berdosa. Itulah yang bisa memunculkan konflik. Bisa nggak itu diselesaikan? Sangat bisa. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita itu hidup dari anugerah. Anugerah apa? Anugerah pengampunan Tuhan. Kenapa kita diampuni? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kita juga diajarkan untuk bisa mengasihi orang lain, terutama juga keluarga kita. Untuk bisa mengampuni keluarga kita. Apapun salah mereka. Karena kita sudah pernah mengalami itu. Diterima Tuhan sekalipun kita adalah orang-orang berdosa dan yang tidak layak. Saudara, kalau saja kita memiliki hati seperti Yusuf.
dan pengenalan kepada Tuhan seperti Yusuf. Tahu bahwa Tuhan ada di mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin tidak akan terluka terlalu dalam. Ya pasti kita akan tidak nyaman kalau disakiti begitu ya. Baik oleh keluarga ataupun orang lain. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan izinkan sakit hati kita, dan Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan membiarkan, maka sakit hati kita tidak akan membuahkan satu kejahatan atau satu dendam. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Tapi hati kita akan ditolong Tuhan untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Sekali lagi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia mengasihi dan mengampuni mereka. Bahkan bertekad untuk memelihara mereka. Itu adalah usaha Yusuf untuk bilang sama saudara-saudaranya. Jangan khawatir, hiduplah dengan perasaan yang lebih bebas. Karena engkau sudah diampuni. Aku tidak dendam. Bahkan aku akan memelihara engkau. Apalagi waktu itu mereka takut karena Yusuf itu penguasa. Bukan sekedar adik bagi mereka. Tapi seorang pimpinan yang sangat ditakuti. Atau sangat berkuasa. Saudara, Yusuf sadar posisi dia. Yusuf sadar bahwa posisi dia itu diperoleh karena pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Masa lalu dan tindakan kejahatan daripada kakak-kakaknya sudah dipakai Tuhan untuk mempersiapkan dia menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang penguasa yang dapat memelihara keluarganya suatu kali. Itulah sebabnya Yusuf bisa menerima keluarganya. Bahkan dia tidak terluka terlalu dalam. Bisa keluar dari luka-lukanya. Bisa tetap memperbaiki relasi. Tidak fokus pada penderitaan di masa lalu. Tapi sungguh-sungguh bisa melihat bahwa keluarganya membutuhkan pertolongan dia. Keluarganya membutuhkan pengampunan dari dia. Supaya keluarganya menjadi keluarga yang utuh kembali. Yang bisa bersatu. Yang bisa merasakan akan relasi antara kakak dan adik. Itu juga yang Yusuf usahakan. Saudara, kita punya juga pengalaman disakiti, bahkan mungkin menyakiti anggota keluarga kita. Jangan hanya sampai pengalaman disakiti atau menyakiti. Tapi punyalah juga pengalaman untuk belajar mengampuni. Belajar mengasihi. Belajar melihat bahwa ada izin Tuhan di balik semua penderitaan dan sakit yang kita terima akibat konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga kita. Kalau yang anggota keluarga lain belum bisa melakukan itu. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah kita yang belajar mengampuni. Mulailah kita yang belajar minta maaf. Tidak mempermasalahkan siapa yang harus lebih dulu. Tapi kita yang tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, lakukan itu lebih dulu. Bantu saudara kita bisa memiliki relasi yang lebih baik dengan kita. Kalau kita konflik dengan saudara. Bantu orang tua kita. Bisa mengampuni dan mengasihi kita. Dengan belajar membuat relasi yang lebih baik. Dengan belajar memaafkan orang tua kita. Menyadari kekurangan mereka. Dan tetap menghormati mereka. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama digerakkan Tuhan untuk dapat membuat keluarga kita bisa memiliki kerukunan,
memiliki cinta kasih di dalamnya. Jangan ada lagi pertikaian yang kita simpan atau kemarahan yang kita simpan terhadap anggota keluarga kita. Mari mulai melepaskan pengampunan dan mengampuni mereka serta mengasihi mereka kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan firman-Mu telah menolong kami mengerti bahwa relasi di antara keluarga sangat penting untuk dijaga dan dipelihara. Tuhan bantu kami untuk memiliki hati seperti Yusuf dan kakaknya setelah mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Bantu kami untuk berjuang memperbaiki relasi kami yang kurang baik di antara sesama anggota keluarga. Bantu kami bisa kembali rukun dan bersatu Tuhan di dalam keluarga kami. Dan berkatilah keluarga yang kami miliki ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Mengingat pengakuan pada baptisan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya teman-teman sekalian, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Saya akan memimpin dan kita semua akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan. Kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami bersama jemaat-Mu di berbagai tempat, di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kepada setiap kami yang Tuhan berikan keluarga yang sampai saat ini masih dalam keadaan yang sehat sehingga dapat beribadah. Namun kami juga pada saat ini berdoa untuk teman-teman, saudara seiman, bahkan tetangga kami, orang-orang di sekeliling kami, yang tidak sedikit juga mengalami kesulitan di dalam masalah kesehatan. Entah mereka yang terpapar akan virus COVID-19 ataupun oleh karena sakit penyakit yang lain. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, khususnya saudara-saudara seiman kami, supaya mereka mengingat bahwa Tuhan tetap ada di balik semua hal yang diizinkan terjadi atas diri mereka. Tuhan mengetahui, Tuhan mengontrol kondisi mereka. Dan Tuhan juga yang akan memulihkan mereka. Bantu mereka memiliki iman seperti itu Tuhan, supaya segala hal yang menyakitkan ini tidak terlalu membuat mereka menderita. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada.
khususnya anak-anak high teens Tuhan. Kiranya dengan kondisi ini, kondisi belajar di rumah, ibadah dari rumah, dan sulitnya bertemu teman, sulitnya mereka mungkin menjalani kehidupan yang seperti ini, itu pun Tuhan bantu. Berilah hikmat kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka juga tetap bisa mengalami sukacita, sekalipun di dalam keterbatasan, di mana sosialisasi menjadi sulit dengan bertemu muka dengan muka atau melalui kehadiran seseorang. Segala sesuatu sekarang dilakukan secara online. Kiranya itu tetap bisa menyegarkan jiwa mereka, tetap membantu mereka bisa bersosialisasi secara online Tuhan. Dan Tuhan tolong beri mereka kemampuan untuk kreatif di dalam menanggulangi masalah kebosanan pada saat-saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pengurus high teens ya Tuhan, di mana sekalipun di dalam kondisi ibadah online, mereka harus tetap giat juga melayani Tuhan dengan berbagai program-program yang baru yang disesuaikan. Tuhan beri mereka sukacita, beri mereka hikmat dan kemampuan untuk kreatif menciptakan program-program yang baik ya Tuhan, untuk menjangkau dan menjawab kebutuhan akan anak-anak high teens. Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong kami. Kiranya bangsa ini boleh dipulihkan ya Tuhan. Semakin hari semakin banyak orang yang disembuhkan. Bahkan penyakit ini penyebarannya bisa dihentikan. Bantu pemerintah kami Tuhan, supaya bisa menangani masalah ini dengan benar dan cepat ya Tuhan. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami akhiri dengan kami naikkan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ciwan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan yang akan diberikan dapat ditransfer ke rekening atau scan QR code yang akan tertera di layar. Mari kita sambil menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bait yang kedua, adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami agar persembahan kami dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi orang-orang yang membutuhkan. Kau berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar mereka dapat mengelolanya dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah ini. Biarlah tadi firman yang telah dibagikan dapat menjadi dilema di kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita ulang lagu dari awal. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi
adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Dipersilakan kepada pembawa firman. Dan kami satu. Tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan beribadah, dan pada akhir daripada ibadah ini kami memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, penyertaan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai dari sekarang hingga Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.